Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Azam Rahmania dengan NIM 011101237176 dari kelas 4 DKV 1 ingin mempresentasikan hasil UAS desain grafis. Oke, yang pertama, latar belakang. Desain yang saya buat selama satu semester ini mengusung tema lingkungan dengan fokus utama pada produk daur ulang. Isu lingkungan saat ini menjadi perhatian global, dan daur ulang merupakan salah satu langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam. Melalui desain ini, saya ingin menyoroti potensi limbah yang selama ini dianggap tidak bernilai untuk diubah menjadi sesuatu yang berguna, kreatif, dan estetik. Dunia daur ulang tidak hanya menawarkan solusi terhadap permasalahan sampah, tetapi juga membuka ruang bagi inovasi dan kesadaran ekologis. Oleh karena itu, saya ingin menghadirkan visual yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu menggugah kepedulian, menginspirasi perubahan perilaku, dan memperkuat koneksi emosional dengan bumi sebagai tempat kita hidup. Oke, selanjutnya untuk tujuan proyek desain adalah untuk menciptakan desain visual yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga efektif dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya pelestarian lingkungan melalui daur ulang. Desain ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu limbah dan berkelanjutan, memperkuat citra ramah lingkungan dari produk atau acara yang dipromosikan, serta mendorong partisipasi aktif audiens dalam gerakan peduli lingkungan. Untuk proses kreatif, saya memulainya dengan sketsa digital. Biasanya, saya terlebih dahulu mencari referensi dan inspirasi dari media sosial, lalu mencoba membuat sketsa kasar di perangkat digital untuk menentukan komposisi, posisi teks, dan penempatan objek utama. Sketsa ini saya jadikan fondasi sebelum masuk ke tahapan produksi. Tahapan pembuatan desain saya sesuaikan dengan brief tugas dan tujuan dari konten yang sedang saya buat. Secara umum, alurnya dimulai dari pembuatan sketsa, kemudian mengolah elemen vektor di Inkscape jika dibutuhkan, lalu menggabungkan gambar dan menawarkan efek di GIMP. Di GIMP, saya menggunakan teknik clipping mask untuk membatasi area tampilan foto dengan bentuk tertentu, dan layer mask untuk membuat transisi halus antar objek visual dengan teknik gradient atau brush. Saya juga menambahkan efek cahaya, gradasi, dan pengaturan blending mode agar desain terasa hidup dan emosional. Hasil akhir kemudian saya ekspor ke dalam format PNG atau JPG sesuai kebutuhan publikasi digital. Secara keseluruhan, perpaduan tiga tools ini sangat membantu saya menghasilkan desain yang ekspresif, efisien, dan sesuai standar visual yang saya harapkan. Oke, untuk selanjutnya, prinsip desainnya yang pertama kesederhanaan atau simplicity, yang kedua keseimbangan atau balance, yang ketiga kontras, atau yang keempat hierarki visual, yang kelima konsistensi, yang keenam kedekatan atau proximity, yang ketujuh ada pengulangan atau repetition, yang terakhir ada keselarasan atau keterkaitan. Untuk hasil desain tugas yang pertama, hasil akhir desain tugas pertemuan 3, yaitu saya membuat desain ini untuk mempromosikan proyek Jalan Tahku, yaitu sebuah inisiatif daur ulang
yang mengubah minyak jelantah menjadi sabun cuci ramah lingkungan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah rumah tangga secara efektif dan berkelanjutan. Poster ini saya kerjakan menggunakan Inkscape karena software ini memberikan fleksibilitas dalam mengatur elemen-elemen vektor, serta memungkinkan saya menyusun gambar dan teks secara presisi dan bersih. Oke, selanjutnya hasil tugas pertemuan 4. Desain ini saya buat dengan pendekatan gaya informatif formal, terinspirasi dari tata letak buletin atau leaflet edukatif yang sering digunakan dalam kegiatan penyuluhan masyarakat. Poster ini berfungsi sebagai media informasi visual untuk mengenalkan program Jelantahku, yaitu inisiatif mendaur ulang minyak jelantah menjadi produk sabun yang bermanfaat. Saya mengerjakannya menggunakan Inkscape karena aplikasi ini memudahkan dalam menyusun layout berbasis vektor dengan penataan teks, gambar, dan garis pembatas yang presisi. Makna utama dari desain ini adalah menyampaikan edukasi tentang bahaya minyak jelantah bagi kesehatan dan lingkungan, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap limbah rumah tangga. Selanjutnya, hasil akhir desain tugas pertemuan 5. Desain ini saya kerjakan dengan pendekatan minimalis dan bersih untuk mencerminkan kesederhanaan proses daur ulang serta nilai keberlanjutan dari isi buku. Latar belakang abu-abu netral saya pilih untuk memberikan kesan tenang, fungsional, dan profesional, sekaligus memfokuskan perhatian langsung pada objek utama, yaitu 3 batang sabun hasil olahan dari minyak jelantah. Selanjutnya hasil akhir tugas pertemuan 6. Desain ini saya buat dengan pendekatan visual edukatif yang simpel namun kuat secara simbolik. Judul manfaat memilah sampah ditampilkan menggunakan tipografi serif besar berwarna hitam. Ditempatkan di bagian atas sebagai elemen utama yang menarik perhatian pembaca secara langsung. Gaya huruf ini dipilih untuk memberikan kesan formal dan serius terhadap isu lingkungan yang diangkat. Selanjutnya, hasil akhir tugas pertemuan 6. Desain mock-up pin sabun jelantahku ini saya kerjakan sepenuhnya menggunakan Inkscape karena software ini sangat ideal untuk pengolahan grafis berbasis vektor, khususnya dalam pembuatan desain produk promosi seperti pin. Proyek ini ditujukan sebagai media kampanye kreatif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang minyak jelantah menjadi produk bermanfaat seperti sabun cuci. Selanjutnya hasil akhir tugas pertemuan 9. Desain poster edukatif ini saya buat untuk mengkampanyekan pentingnya penerapan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, sebagai bagian dari gaya hidup ramah lingkungan. Poster ini bertujuan untuk memberikan pemahaman visual yang sederhana namun kuat mengenai manfaat pengelolaan sampah yang baik bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya hasil akhir desain tugas pertemuan 11. Desain kolase ini saya buat untuk menampilkan variasi bentuk dan estetika sabun batang hasil olahan alami, khususnya yang berbahan dasar minyak jelantah daur ulang. Proyek ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa produk ramah lingkungan juga bisa tampil menarik dan bernilai ekonomis. Dalam pengerjaannya, saya menggunakan software GIMP untuk menyusun tata letak kolase dan menambahkan sentuhan visual yang harmonis antar elemen. Selanjutnya hasil akhir tugas pertemuan 12.
Desain poster ini saya buat sebagai media kampanye sosial untuk mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kampanye ini bertujuan menumbuhkan kesadaran publik akan dampak jangka panjang dari sampah plastik terhadap lingkungan, sekaligus mengedukasi pentingnya perubahan perilaku konsumsi demi menjaga kelestarian alam. Selanjutnya, hasil akhir tugas pertemuan 13. Desain poster ini saya buat dengan konsep visual cerah, ramah, dan komunikatif. Ditujukan untuk kebutuhan konten promosi sosial bertema lingkungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup. Fokus utamanya adalah menampilkan produk ramah lingkungan, sabun cuci dari minyak jelantah dengan pendekatan desain yang hangat dan bersahabat untuk menarik perhatian masyarakat umum di media sosial. Yang ke Selanjutnya, hasil akhir tugas pertemuan 14. Desain banner ini saya buat untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengurangi sampah dari sumbernya dengan pendekatan visual yang informatif, ramah, dan mudah dipahami. Konsep utama desain ini mengusung prinsip 3R dalam pengelolaan sampah, yaitu Reducing, Reuse, dan Reduce, yang disajikan dalam bentuk vertikal agar mudah di-scroll dan diakses di media digital, terutama pada platform seperti Instagram Story atau infografis WhatsApp. Selanjutnya, hasil akhir desain tugas pertemuan 15. Desain poster ini dibuat untuk mempromosikan kesadaran akan pentingnya memilah sampah dengan gaya visual yang sederhana namun fokus pada pesan utama. Filosofi dari desain ini adalah menyampaikan bahwa upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pemilihan sampah, adalah tanggung jawab kita bersama dan merupakan langkah kecil yang berdampak besar. Oke, selanjutnya refleksi dan evaluasi. Selama 1 semester mengerjakan berbagai desain ini, saya benar-benar belajar banyak hal, mulai dari mencoba dan mengeksplorasi software baru seperti Inkscape dan Gim, sampai memahami dasar-dasar desain yang sebelumnya saya belum pernah coba. Halnya lumayan kaget soalnya baru pertama kali menggunakan software. Tapi lama-kelamaan saya jadi lebih mengerti bagaimana cara menggunakan layer, mengatur objek, masking, dan mendesain layout dari nol. Dari semua karya yang saya bikin, mulai dari poster, cover buku, mock-upin postingan Instagram, sampai banner info layanan masyarakat, saya menjadi semakin sadar kalau desain tidak hanya soal estetik, tapi juga soal bagaimana cara menyampaikan pesan agar bisa dipahami orang lain dengan cara yang menarik. Proses ini bikin saya lebih teliti, lebih kreatif, dan pastinya lebih sabar. Intinya, perjalanan 1 semester ini membuka mata saya soal dunia desain. Walaupun sempat bingung, ternyata seru juga bisa bikin karya visual yang sesuai dengan brief dari Bu Laisa. Ini semua menjadi langkah awal saya untuk mengasah skill desain biar semakin matang ke depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.